Akhirnya setelah beberapa minggu yang busuk ya di Disney Plus, ada juga film Indonesia yang cukup lumayan ya untuk jadi tontonan bersama-sama keluarga. Sejuta sayang untuknya. Benar banget. Ini adalah film yang mungkin promosinya juga kayak nggak kedengeran gitu. Iya. Tiba-tiba ada aja ya. Sejuta sayang untuknya ini disutradarai oleh Herwin Novianto ya. Naskahnya ditulis sama 2 orang ya kalau nggak salah, Wiraputra Basri sama Amiruddin Olan ya. Karena yang mainnya di sini kan ada Deddy Mizwar, yang pasti lah ya nama senior, sama ada si Fahaju sama si Umay Shahab ya. Dan ceritanya ya seperti yang tadi dibilang, ini adalah hubungan ayah anak ya. Ayahnya Deddy Mizwar yang jadi aktor segala. Iya, Bapak aktor segala. Namanya aktor segala ya, bukan berarti dia itu aktor segalanya. Tapi itu nama doa-doa, bener nggak sih? Kan dia bilang dari ibunya. Benar, menarik ya. Jadi dia berperan sebagai aktor segala dan si Fahaju jadi Gina ya, anaknya. Dan mereka ini tinggal berdua aja, cuman ya begitulah. Ekonominya sulit karena bapak aktor ini ya cuma jadi figuran aja di film-filmnya. Dan Umay Shahab di sini ya jadi salah satu karakter love interest yang emang nggak diliatin pacaran ya, tapi intinya punya ketertarikan lah sama si Gina ini gitu sih. Saya sih nggak mau pacaran kata Umay Shahab. Iya ya, tapi pengen kenal lebih dekat. Kampret kau, ya karena itu sama saja. Aku suka karakter dan pemainnya. Bener. Kalau misalnya Deddy Mizwar mah ya udah ya, itu mah nggak usah dibahas lagi lah ya. Cuman si Fahaju itu loh, Iya. aku kayak wah gitu. Iya benar banget sih. Soalnya kayak yang terakhir aku nonton tuh dia di Danur iya, terus kayak terus di sini tuh wah gitu. Iya benar. Banyak yang niat dari mulai tempatnya misalnya, tempatnya kan tuh kayak banyak detail gitu, kayak misalnya nih yang aku ingat tuh kayak dia kan ada adegan apa sih tetangganya yang jualan itu loh, warung nasi itu tuh emang niat, jadi emang ada talasenya, terus ada makanannya tuh banyak gitu, nggak yang cuman iya kan kadang kalau film jualan gitu kayak cuman yang itu aja gitu, dia tuh kayak beneran gitu. Dan alhamdulillahnya film ini tuh ya fokus aja gitu ya, ngobrolnya tuh soal mereka aja gitu ya, gimana si Gina bereaksi gitu ngelihat ayahnya yang tetap dengan santai gitu ya untuk merawat anaknya gitu dengan caranya dia sendiri gitu kan, seorang ayah yang emang beda kali ya dari ibu gitu. Aku juga suka gitu walaupun ada karakter Umay Shahab di sini, dia itu bukan jadi kayak memperkeruh gitu ya. Jadi dia tuh justru bikin bikin hubungan si Gina sama si aktor segala ini jadi lebih kuat gitu. Dan bukan gara-gara dia suka sama si Fahaju juga, maksudnya dia emang kayak ngasih alasan-alasannya itu kayak masuk akal gitu, laki banget gitu. Seneng aja aku. Jadi maksudnya love interest-nya tuh ya nggak yang kayak maksa gitu loh, maksudnya. Jadi di akhir tuh kita kayak nonton, mereka tuh emang cocok gitu, cute gitu. Tapi lucu. Prosesnya itu ya udah gitu, si Umay di sini yang jadi siapa dia namanya di sini, Wisnu ya, yang jadi Wisnu itu dia emang bener-bener tidak menginterfer kehidupannya Gina gitu loh, maksudnya jadi kayak mempertajam aja gitu, Gina sama bapaknya ini maunya gimana gitu. Ya itu kata aku penulisan yang cukup rapi lah. Terus gemes-gemesnya dapet sih kalau aku. Bener. Kan kadang kita kalau ngeliat orang ngegombal gitu ya nonton kadang, kadang, gitu. Ini kan enggak, kayak lucu aja. Jadi penulisannya tuh ya gombal yang emang gimana ya, ya kayak mungkin kita percaya itu keluar dari mulutnya si Umay Shahab gitu ya. Kan ada beberapa yang membutuhkan ekstras ya, itu juga niat banget sih. Kayak misalnya nih pas adegan dia wisuda, itu tuh auditoriumnya tuh kayak full gitu sampai atas gitu. Jadi nggak cuman kayak diambil depannya doang yang rame, belakangnya mah nggak jelas, terniat jadi kayak rame banget. Bahkan tau gak sih baju yang waktu dia wisuda itu jadi kayak baju seragam batik wisuda gitu, kayak semuanya pakai nggak sih? Bagus ya, seragam. Bagus gitu. Jadi bukan yang asal mau wisuda pakai kebaya yang nggak beragam. Ini mah kayak seragam semua. Dan dandanannya wajar gitu ya, dandanannya. Itu juga si Fahaju wajar. Nggak kayak anak-anak SMA yang yang bajunya sekolahnya segini. Terus yang roknya setengah paha, yang pakai extension gak jelas gitu. Ini tuh enggak, ini normal banget. Beberapa shotnya juga rapih lah ini tuh, film ini tuh. Bahkan shot angle ngeliatin rumahnya si Gina itu bagus ya aku ngelihatnya. Karena dia tuh kayak tinggal di gang gitu kan, tapi
pas malam itu warnanya bagus aja gitu. Di bagian rumah dia itu kuning gitu, tapi di background sana tuh biru gitu ya. Terus di belakangnya sana lagi gedung gitu ya. Jadi kayak ngeliatin kontras tapi bagus gitu malam-malam. So far emang bisa dinikmati banget sih ini film gitu. Paling yang kurang-kurang apa ya, kayak kehadiran karakter si Doni itu yang di sekolahnya kayak annoying gak jelas gitu lah ya. Yang sebenarnya kalau kata aku dia nggak ada pun kayak nggak masalah loh. Iya sih. Soalnya kan emang kayak udah fokus gitu kan, Gina terus sama si Wisnu gitu kan, terus sama si bapaknya gitu. Itu tuh tiga itu tuh kayak udah bikin film ini hidup banget sih kata aku gitu ya. Nggak ada karakter apa ya. Nggak ada karakter geng cewek gengges lah. Yang selalu ada di film-film remaja sekolahan aja. Ini nggak ada untungnya. Di sini yang ada guru BK hot asik. Oke. Wow, sekali ya. Guru BK hot. Itu kenapa seperti itu ya? Guru BK beda sendiri gitu ya. Yang lain guru-guru tua, dia sendiri yang muda ya. Tapi ada saja ya. Salah satunya juga ini gurunya itu ganti, aku suka. Iya. Biasanya kalau film-film remaja gitu itu aja terus ya. Itu lagi nanti jam pelajarannya itu lagi. Kalau itu enggak ya, ganti ya ibunya ya. Lucu-lucu. Iya, bagus lah. Maksudnya ini berarti detailnya emang benar-benar diperhatikan ya. Emang bikin film harus gitu lah. Maksudnya hal-hal yang kecil kayak gitu mungkin kayak nggak kerasa tapi ya kerasa aja buat kita yang sering nonton mah ya gitu. Banyak sih yang bikin kayak hampir mewek gitu ya. Aku sih mewek. Sudah dipastikan. Sudah dipastikan. Iya. Dan klimaksnya juga oke sih maksudnya gitu ya, dengan pidato dia soal ayahnya gitu, itu tuh kayak dapet banget sih, gila sih. Pokoknya tuh yang pertama kali mereka berdebat itu tentang si bapaknya yang dilamarin kerja sama anaknya, itu kan dia berdebat tuh, itu bikin mewek. Iya sih itu kayak bener-bener udah ini banget ya, kayak itu tuh konflik besar pertama gitu loh ya. Soalnya kan kayak mau gimana nih gitu, sekolah tetap butuh biaya tapi bapaknya masih idealis gitu ya. Kuburan ibunya. Iya benar. Itu juga berdebat ya. Itu berdebat lucu tapi sedih gitu. Iya. Terus aku kayak pengen ketawa tapi nangis. Gimana sih? Iya, dan itu bisa dapet ya maksudnya dari mereka berdua gitu ya. Terus ini loh yang kata kuliah. Enggak. Iya, enggak ada suaranya gitu. Terus bapaknya gini, anaknya. Terus anaknya kayak mungkin takut berantem lagi sama bapaknya, jadi ngadu ke ibunya. Padahal ada bapaknya. Iya bu, semalam aku ini. Itu kan lucu banget sih. Yang lucu mungkin yang pasti Umay datang pertama kali ke rumah ya. Iya, itu gemes sih. Iya, itu kan kayak standar banget ya kalau mau datang ke rumah bawain martabak gitu ya. Ya ini dibawakan tapi ya karena ada di Miswar gitu yang bawainnya jadi kayak lebih hidup aja gitu. Scene yang sebenarnya kayak ya udahlah gitu ya gitu doang gitu. Sejuta Sayang Untuknya ini ya benar-benar sesuai judulnya ya. Kita bakal melihat kasih sayang yang mungkin nilainya melebihi jutaan. Asik. Semuanya sayang semuanya sayang di sayang, sini gitu ya. Si Wisnu sayang juga sama itu kan sama si Gina gitu ya. Jadi kayak emang kasih sayangnya tuh di sini ya menarik gitu dan bisa digambarkan dengan sangat baik aja sih kata aku. Kalau kita mau kasih skor untuk Sejuta Sayang Untuknya, aku kasih 8 nasi kotak per 10. Iya. Adegan menarik tuh ya, bayar utang nasi pakai nasi. Aku juga 8 lah ya, ini worth it lah ya. Salah satu film di Disney Plus yang pertama kita kasih 8 kali ya. Dan acting-actingnya oke semua lah ya di sini. Mau yang aktor muda, aktor yang senior gitu, semua dapat. Bahkan cameo-cameonya gitu ya, yang jadi tukang kelontong, tukang sayur tukang handphone ya. Itu semua oke semua lah, tukang casting gitu ya. Itu yang waktu dia speech gitu kan rame kan, terus nangis kan. Ekstrasnya kan ada yang nangis. Terus aku jadi inget waktu itu aku nonton film remaja juga. Yang awal tahun yang keburu lockdown gitu. Aku nonton, aku ngelihat ekstrasnya pas lagi rame gitu, nguap dong. Dan itu kelihatan di kamera kayak gitu. Kalau ini enggak, jadi film apa itu? Dari M ya. Cobain tonton dan kalau udah nonton komen juga ya menurut kalian gimana Sejuta Sayang Untuknya. Kalau belum nonton wah segera lah. Sikat. Nonton. Jangan sampai dilewatkan ya. Untung di streamingan jadi lu bisa nonton kapan aja. Betul. Kalau di bioskop mungkin lu udah males ntar lah di bioskop lagi. Dasar ya, manja kalian manusia. Oke, kalau kayak gitu jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Cinekrip. Dan jangan lupa juga beli kaosnya Cinekrip ya. Ada linknya di deskripsi. Silakan, masih banyak sampai akhir tahun. Ya. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.